بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Di masa lalu, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Allah mengutus seorang nabi kepada Bani Israel. Beliau dikenal dengan nama Nabi Syamun Al-Ghazi, alaihi salam. Kaum Bani Israel ketika itu sedang berada dalam keadaan lemah. Mereka hidup dalam bayang-bayang penjajahan dan kezaliman kaum musuh yang sombong serta angkuh. Dalam keadaan penuh penderitaan itulah Allah menghadirkan seorang nabi perkasa, seorang hamba yang diberi karunia kekuatan luar biasa, agar menjadi tanda kebesarannya sekaligus pelindung bagi kaum beriman. Nabi Syamun tumbuh sebagai lelaki yang gagah dan tidak terkalahkan. Sejak muda, ia menunjukkan kekuatan fisik yang jauh melebihi manusia biasa. Dengan tangannya sendiri, ia mampu mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya berlipat ganda. Tidak ada senjata yang bisa menembus tubuhnya, tidak ada rantai yang sanggup membelenggunya. Ia benar-benar menjadi lambang keberanian dan keteguhan hati di tengah umatnya. Kekuatan Nabi Syamun bukanlah sekadar otot atau tenaga biasa. Itu adalah karunia langsung dari Allah Ta'ala, sebagai mukjizat untuk menegakkan kebenaran. Musuh-musuh Bani Israel begitu gentar setiap kali mendengar namanya. Mereka tahu, selama Syamun masih berdiri bersama umatnya, tidak ada satupun rencana jahat yang akan berhasil. Namun, meski memiliki kekuatan yang dahsyat, Nabi Syamun tidak pernah sombong. Ia selalu menundukkan dirinya di hadapan Allah. Ia sadar betul bahwa apa yang dimilikinya hanyalah titipan, dan bahwa sekuat apapun manusia, semuanya akan kembali lemah jika Allah mencabut karunia-Nya. Dengan penuh kesabaran, beliau terus membimbing kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala, kembali kepada tauhid, dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Begitulah gambaran Nabi Syamun Al-Ghazi, alaihi salam, seorang nabi perkasa yang Allah jadikan benteng bagi umatnya, sekaligus teladan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari tubuh, melainkan dari iman dan ketaatan kepada Allah. Kekuatan Nabi Syamun Al-Ghazi, alaihi salam bukanlah kekuatan biasa. Ia adalah mukjizat yang Allah karuniakan khusus untuknya. Di balik tubuhnya yang gagah dan tenaganya yang luar biasa, ada sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Rahasia itu tersimpan pada rambutnya yang panjang dan tidak pernah terpotong. Selama rambut itu tetap utuh, kekuatannya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Musuh-musuh Bani Israel sangat menyadari hal ini. Mereka telah berulang kali mencoba menaklukkan Syamun, tapi semua usaha mereka gagal. Ada yang menyerangnya dengan senjata tajam, namun pedang dan tombak sama sekali tidak melukai dirinya. Ada pula yang berusaha mengikatnya dengan rantai besi, namun dengan sekali hentakan, rantai itu hancur berkeping-keping. Bahkan seluruh pasukan besar sekalipun tidak mampu menundukkannya. Kekuatan itu membuat Nabi Syamun disegani oleh umatnya. Kaum beriman melihat beliau sebagai simbol pertolongan Allah. Mereka merasa aman, karena setiap kali musuh mencoba menindas, Syamun tampil di barisan terdepan, melindungi umatnya dengan keberanian yang tiada tanding. Namun, di balik semua itu, musuh-musuhnya justru semakin dendam. Mereka tidak berhenti mencari cara untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, selama Syamun masih berdiri, tidak ada satupun kekuasaan zalim yang bisa menundukkan Bani Israel. Maka mereka pun berusaha keras mengungkap rahasia kekuatan sang nabi. Disinilah cerita mulai berputar. Allah yang Maha Kuasa menjadikan ujian besar bagi Syamun, bukan melalui pedang atau tombak, melainkan melalui sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dekat, dan lebih berbahaya, rayuan seorang istri. Dari sinilah kisah pengkhianatan itu perlahan dimulai, hingga akhirnya membawa Nabi Syamun ke dalam ujian terbesar dalam hidupnya. Musuh-musuh Nabi Syamun Al-Ghazi, alaihi salam tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, menyerang dengan senjata hanyalah sia-sia. Mengikatnya dengan rantai besi hanya akan berakhir dengan kehancuran rantai itu sendiri. Maka mereka pun memikirkan cara lain, cara yang lebih licik, lebih halus, namun bisa mematikan. Akhirnya, mereka sepakat untuk mendekati orang terdekat Nabi Syamun, istrinya sendiri. Mereka tahu, seorang istri memiliki jalan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Melalui rayuan, kelembutan, dan kedekatan, seorang istri bisa menyentuh hati seorang suami.
Musuh pun menggoda istrinya dengan harta, kedudukan, serta janji-janji dunia yang gemerlap. Awalnya, sang istri mungkin ragu. Tetapi perlahan, hatinya mulai tergoda. Ia pun mulai mencari cara agar bisa mengetahui rahasia kekuatan suaminya. Malam demi malam, ia mendekati Nabi Syam'un dengan penuh kasih, seakan-akan hanya ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Dengan lembut ia bertanya, "Wahai suamiku, dari mana datangnya kekuatanmu yang begitu dahsyat? Apakah dari tubuhmu? Atau ada rahasia lain yang engkau sembunyikan?" Nabi Syam'un pada mulanya tidak terperdaya. Ia menolak menjawab dan hanya tersenyum. Ia tahu, tidak semua rahasia bisa diungkapkan, bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Namun, sang istri tidak menyerah. Ia terus bertanya, membujuk dengan kata-kata manis, menampilkan kelembutan, bahkan sesekali menangis seolah-olah dirinya tidak dipercaya oleh suaminya sendiri. Hari berganti hari, rayuan itu semakin kuat. Hingga akhirnya, karena kelembutan hati seorang nabi kepada istrinya, ia pun mulai goyah. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Syam'un menyampaikan rahasia yang selama ini ia simpan. Ia berkata, "Wahai istriku, ketahuilah, kekuatan yang Allah anugerahkan kepadaku ada pada rambutku. Selama rambut ini tidak terpotong, maka aku akan tetap kuat. Tetapi bila rambutku terpotong, maka seluruh kekuatanku akan hilang." Inilah awal dari ujian besar. Sebuah rahasia yang seharusnya tersimpan rapat, kini telah sampai ke telinga orang yang hatinya telah condong pada godaan musuh. Dan dari sinilah pengkhianatan itu semakin nyata. Setelah berhasil mengetahui rahasia terbesar suaminya, hati sang istri Nabi Syam'un Al-Ghazi, alaihi salam semakin dikuasai oleh tipu daya. Musuh-musuh Allah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka mendekatinya dengan harta yang melimpah, janji kemewahan, serta kedudukan tinggi jika ia mau bekerja sama. Dan dengan hati yang telah goyah, sang istri pun menerima tawaran itu. Suatu malam, ketika Nabi Syam'un sedang tertidur lelap, istrinya mendekat dengan hati penuh pengkhianatan. Tangannya menggenggam gunting, dan dengan perlahan ia mulai memotong rambut panjang suaminya. Helai demi helai jatuh ke tanah. Dan seiring dengan terputusnya rambut itu, hilanglah kekuatan luar biasa yang selama ini Allah titipkan kepada Nabi Syam'un. Ketika ia terbangun, Syam'un tak lagi memiliki tenaga yang dulu mampu menghancurkan rantai besi dan menaklukkan pasukan musuh. Tubuhnya terasa lemah, tak berdaya. Saat itulah musuh yang telah menunggu pun masuk, menangkapnya tanpa perlawanan. Mereka mengikatnya, menutup matanya, dan menyeretnya dengan penuh hinaan. Bayangkanlah, seorang nabi perkasa yang dulu begitu ditakuti, kini terjatuh dalam keadaan lemah tak berdaya. Semua itu karena pengkhianatan orang yang seharusnya paling setia, yakni istrinya sendiri. Inilah ujian terbesar dalam hidup Nabi Syam'un. Bukan karena kekuatan pasukan musuh, bukan karena tajamnya senjata, melainkan karena kelicikan hati seorang yang ia cintai. Musuh pun merayakan keberhasilan mereka. Mereka membutakan kedua mata Nabi Syam'un, lalu melemparkannya ke dalam penjara yang gelap. Mereka menyiksanya, mempermainkannya, bahkan menjadikannya bahan tontonan. Bagi mereka, inilah kemenangan terbesar, berhasil menundukkan seorang Nabi Allah yang tak terkalahkan. Namun mereka lupa, bahwa Allah lah pemilik kekuatan sejati. Meski Syam'un kehilangan tenaga, meski tubuhnya terbelenggu dan matanya buta, hatinya tetap teguh. Ia masih memiliki satu senjata yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun, doa dan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Di dalam penjara yang gelap, dalam keadaan lemah dan buta, Nabi Syam'un Al-Ghazi, alaihi salam tidak pernah berhenti berdoa. Ia sadar, semua kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau rambutnya, melainkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyesali kelemahannya karena telah mengungkap rahasia kepada istrinya, namun ia tidak putus asa. Dengan penuh kerendahan hati, ia bersujud dan memohon, "Ya Allah, jangan biarkan aku hidup dalam kehinaan. Berikanlah aku kesempatan terakhir untuk menegakkan kebenaran MU dan menumpas kaum yang zalim ini." Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Mendengar, mengabulkan doa hambanya.
Suatu hari, ketika kaum musuh mengadakan pesta besar, mereka membawa Nabi Syam'un yang terbelenggu ke dalam gedung megah. Mereka ingin menjadikannya tontonan, bahan ejekan, dan hiburan. Dengan penuh sombong, mereka menertawakannya, merendahkannya, seakan-akan Nabi Syam'un hanyalah seorang tawanan hina. Namun dalam hati, Syam'un berdoa lagi dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kekuatan terakhir ini, bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk mengagungkan nama MU dan menumpas mereka yang telah menzalimi hamba-hamba MU." Dengan izin Allah, kekuatan luar biasa itu kembali. Meski hanya sesaat, cukup untuk membalas kezaliman musuh. Nabi Syam'un kemudian meraih tiang besar penyangga bangunan pesta itu. Dengan tenaga yang dikaruniakan Allah, ia mengguncangnya sekuat tenaga. Tiang-tiang itu pun roboh, dan seluruh bangunan megah runtuh menimpa ribuan kaum musuh yang sedang berpesta. Nabi Syam'un sendiri ikut gugur dalam peristiwa itu, namun ia gugur sebagai syuhada, meninggalkan pelajaran besar bagi umat manusia. Bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau senjata, melainkan pada tauhid, iman, dan ketaatan kepada Allah. Dan bahwa sehebat apapun manusia, ketika ia lengah, godaan dunia bisa menjatuhkannya. Dari kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi, alaihi salam, kita belajar, jangan pernah lengah terhadap tipu daya dunia, jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu, dan jangan pernah menggantungkan hidup pada selain Allah. Sebab, Allah lah satu-satunya sumber kekuatan, penolong, dan pelindung sejati.